Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lailatukum sa'idah ya asatidah, rahimakumullah. Masya Allah. Lailatun Mubarak, Lailatun Mubarak. Selamat malam semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami Amin. Amin ya dari rabbal kelompok Amin, alamin. Masya 2, Allah. Pak Kiai ini nih. Kiai eh, ini. terima kasih Pak Guru Arif Makrufianto ya, Pak Kiai. Kami dari kelompok 2, nama kelompoknya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Akan membahas tugas dari dosen kepada kami kelompok 2 yaitu untuk membahas Muhammadiyah dan pemberdayaan ekonomi. Kami sekelompok ada kami sendiri, kemudian ada Pak Maksum, kemudian ada Bu Sakdiatul Mar'ati, ada Bapak Dedi Sutendi dan Bapak Ibnu Al-Hasim. Kami dahului dulu atau pendahuluan dulu sebelum nanti disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Bahwasanya Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang terbesar di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Tentunya juga dalam bidang ekonomi. Sejak awal berdiri Muhammadiyah tidak hanya bertujuan menegakkan ajaran Islam secara murni, tetapi juga ada nilai-nilai pemberdayaan umat agar memiliki kemandirian termasuk dalam sektor ekonomi. Itulah pendahuluan dari kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Maksum dari Garut. Monggo, Pak. Yang lain dulu, yang lain dulu. Ibu dulu. Oh Saya gitu, terakhir. yang lain Iya. dulu. Baik, Ya Bu dulu nggak apa-apa. Sa'diatul Mar'ati, silakan. Ya, baik Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk Muhammadiyah dan pemberdayaan ekonomi, dilihat dari tinjauan historisnya, gerakan ekonomi masyarakat pada dasarnya sudah dimulai semenjak awal berdirinya Muhammadiyah tahun 1912. Pada masa awal berdirinya Muhammadiyah, banyak dari anggota Muhammadiyah yang terdiri dari kaum pedagang dan mendonasikan zakat, infak, sodako, dan wakaf untuk pengembangan organisasi. Mereka diantaranya adalah pedagang dari Kota Gede, Solo, Pekalongan, dan beberapa kota perdagangan lainnya yang menjadi sumber utama dalam perkembangan organisasi. Muhammadiyah telah menyadari pentingnya kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ekonomi mulai terlihat melalui pendirian koperasi, pengumpulan kas jamaah, hingga pendanaan amal usaha. Pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan, Muhammadiyah terus memperkuat basis ekonomi melalui amal usaha pendidikan dan kesehatan. Di era modern, organisasi di ini mulai merancang sistem ekonomi terintegrasi, termasuk membentuk badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMM dan koperasi berbasis syariah. Saya tambahkan sedikit di tinjauan historisnya. Jadi semenjak diproklamirkan pada Muktamar ke-47 sebagai bagian dari pilar gerakan persyarikatan dalam menjalankan misi dakwahnya, Muhammadiyah mengambil langkah-langkah strategis dalam mewujudkan cita-citanya di bidang ekonomi. Gerakan ekonomi Muhammadiyah diamanahkan kepada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan atau kita kenal MEK ya, dengan 3 sasaran utama, yaitu memajukan ekonomi persyarikatan, memberdayakan ekonomi anggota warga persyarikatan dengan mendorong, membimbing, dan memberdayakan ekonomi warga persyarikatan. Yang ketiga, memajukan ekonomi masyarakat bangsa dan negara dengan sinergitas terhadap semua kelompok masyarakat dalam usaha membangun kesejahteraan bersama. Jadi secara umum, langkah gerakan ekonomi yang dilaksanakan Muhammadiyah itu melalui 2 pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Pendekatan ini diambil atas pertimbangan bahwa secara konseptual, gerakan ekonomi ini harus digerakkan dari atas ke bawah, top down,
Sedangkan secara praktikalnya, implementasinya, gerakan ekonomi ini harus tumbuh dari bawah ke atas atau bottom up. Jadi dua pendekatan ini dibutuhkan sebagai langkah untuk mendukung dan mewujudkan tercapainya cita-cita pilar ketiga gerakan Muhammadiyah, yaitu di bidang ekonomi. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan yang lain. Baik, terima kasih Bu Abdul Marati. Dilanjutkan Ustadz Dedi Sutendi, monggo untuk menyampaikan landasan normatif dari materi kali ini. Aduh, terima kasih, terima kasih. Saya pakai headset dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, terima kasih Waalaikumsalam. Ustadz Ifat. Ya, memang secara teologis dasar gerakan ekonomi Muhammad ini bertumbuh pada nilai-nilai Islam ya. Khususnya memang yang dijargonkan oleh Kiai Dahlan yaitu adalah surat Al-Maun. Bahkan dalam setiap kajiannya surat Al-Maun diulang aja, diulang. Sudah dipraktikkan belum? Jadi nggak usah banyak ayat, nggak usah banyak dalil, satu ayat udah dipraktekin belum? Nah, itu jadi landasan teologisnya adalah surat Al-Maun. Bagaimana kaum mustad'afin ya, kalau bahasa agamanya kaum mustad'afin ini kaum yang lemah ini diangkat harkat martabatnya. Maka surat Al-Maun ini sebagai landasan utamanya dalam Muhammadiyah melakukan gerakan ekonomi. Dan wujudnya adalah dalam Islam juga ada namanya ZIS ya, zakat, infak, sodako. Atau sekarang tambah jiswaf, wakaf. Nah, ini sebagai instrumen bagaimana pendistribusian ekonomi itu tidak berpaku kepada hanya yang kaya, tapi bagaimana dari yang kaya itu didistribusikan kepada yang membutuhkan atau miskin. Itu yang disebut dengan konsep jiswab. Bagaimana kaum yang tadinya sebagai 8 asnaf itu penerima zakat, mudah-mudahan dia di kemudian hari itu bisa menjadi yang memberikan zakatnya. Eh, cek. Kedengeran nggak ya? Cek. Oh, ini saya ngeheng. Aman, aman. Kedengeran, aman. Bagus, Eh, bagus. Ini saking takjubnya ini. Penjelasannya keren. Lanjut Pak Dedi. Empat. Cek. Ada belum, Pak? Ada. Diterima cek Oh, soundnya, cek diterima. soundnya Cek diterima. soundnya. Ya, Iya. anu cek soundnya diterima aman. Ya, cek 1 2. Ya, kalau lagi kampanye mah cek 1 2 nggak bisa nih. Iya. Tadi sampai mana ya? Sampai Jiswab ya? Iya, sampai Jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf itu memang tujuannya adalah bagaimana pendistribusian dari si muzaki kepada 8 asap tersebut di kemudian hari, mudah-mudahan yang bersangkutan juga bisa menjadi muzaki. Lalu landasan dalam berekonominya tetap mengedepankan etika bisnis Islam ya. Nabi Muhammad SAW adalah julukannya Al-Amin, kejujuran. Maka dalam konsep ekonomi kemuhammadiyah juga mengedepankan etika yang luar biasa, itu adalah etika kejujuran. Lalu Al-Adl, adil, karena itu yang mendekatkan kepada ketakwaan. Lalu juga tidak mengambil keuntungan secara zalim. Ini juga di surat Al-Mutaffifin juga begitu, dalam perdagangan juga. Kalau nawar mah jor-joran banget, tapi ketika yang dagang, ketika kita dalam posisi pendagang, kebalikannya ini juga tidak diperbolehkan. Dan dalam konteks modern, gerakan ekonomi Muhammad ini melakukan banyak perubahan-perubahan, terobosan-terobosan. Bahkan ada ojek ya, ada semacam ojek online juga sudah berjalan. Dengan konteks kekinian juga Muhammadiyah menjadikan nilai ini bisa diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Itu Ustadz Ifat, mana slide-nya? Baik, terima kasih Pak Dedi Ya, Sutendi. terima kasih. Oke, Baik, Ustaz. Ustadz Balia, Oke, Ustaz. monitor. Saya lanjutkan ya, Ustaz ya. Baik. Mohon maaf ini kameranya tidak aktif karena sedang hujan, Ustaz. Jadi sinyalnya putus-putus. Baik, melanjutkan
ke slide yang selanjutnya, yaitu ada bentuk pemberdayaan ekonomi di Muhammadiyah. Jika kita membaca berita yang kita kutip di Kompasiana, nah, itu dikatakan bahwasannya di sana Muhammadiyah ini merupakan organisasi keagamaan yang masuk dalam 10 besar. Nah, ini Muhammadiyah ini masuk ke dalam organisasi yang masuk ke peringkat 4. Nah, itu dengan harta kekayaannya itu kurang lebih dalam kalkulasi itu sekitar 460 triliun. Itu di atasnya ada Tirumala, Tirupati, kemudian juga ada Katolik dan juga ada Kristen. Ini sungguh sungguh luar biasa. Muhammadiyah masuk dalam organisasi keagamaan dalam 4 besar. Nah, dari kekayaan tersebut, pastinya Muhammadiyah itu didukung oleh pilar-pilar gerakan ekonomi. Yang pertama ada yang biasa disebut dengan AUM atau amal usaha. Nah, ini AUM ini merupakan tulang punggung kegiatan sosial ekonomi Muhammadiyah. Nah, ini yang mencakup banyak sekali. Salah satunya adalah pendidikan, kesehatan, kemudian pelayanan sosial, sekolah, kemudian juga ada universitas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada koperasi dan badan usaha milik Muhammadiyah atau biasa disebut dengan BUMM. Nah, koperasi dan BUMM ini merupakan pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas. Nah, itu melalui koperasi, yaitu dengan didukung warga Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu ada lazismu dan juga ada BTM. Nah, yang dimana kalau misalkan di Muhammadiyah ini zakat, infak dan sedekah khususnya dari warga Muhammadiyah ini dikelola oleh lazismu sendiri. Kemudian yang keempat adalah program UMKM dan pelatihan kewirausahaan. Nah, Muhammadiyah ini aktif mengembangkan program-program, yaitu salah satunya adalah pemberdayaan UMKM, yang mana para pedagang yang tidak memiliki modal atau kurang dalam uangnya itu ya untuk mencari modal, itu biasanya akan dijadikan mitra oleh Muhammadiyah sebagai mitra dari UMKM seperti itu. Mungkin bisa lanjut lagi Pak Ifat. Terima kasih Pak Balia. Mungkin selain itu kita sudah kemarin mendengar ada Bank Mentari ya Pak ya. Kalau tidak salah ya. Ya, Tapi betul. sepertinya belum sampai Banjarnegara kalau Bank Mentari. Kalau di Jakarta sepertinya sudah ada. Kemarin juga beberapa membaca artikel sepertinya di Jakarta sudah ada atau di pimpinan pusat khususnya di Jakarta. Tapi untuk memang di daerah-daerah wilayah-wilayah belum terjamah itu ya tentang Bank Mentari itu ya Bank Syariah Mentari. Tapi kalau kita melihat beberapa amal usaha, saya kira cukup merata, termasuk di Banjarnegara itu juga punya BTM yang cukup, mohon maaf ya, memperkenalkan saja cukup besar ya di Banjarnegara. Bahkan tabungan-tabungan di anak-anak di AUM itu di sekolah-sekolah atau di baik di SDMI itu ada tabungan-tabungan pekanan yang memang disimpan di BTM. Jadi termasuk anak saya kan di SD Muhammadiyah gitu. Jadi itu mereka itu punya rekening BTM tabungan gitu, tabungan harian atau pekanan, dan hampir semua sekolah-sekolah Muhammadiyah itu anak-anaknya, siswa-siswanya itu memiliki tabungan di BTM. Saya kira ini prospek yang luar biasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ibnu Hazmin. Apakah ada? Baik, kalau tidak langsung ke beliau Bapak Haji Maksum. Monggo Pak, dari Garut. Baik, terima kasih karena saya rasa ini kan sesi akhir ya, selain terakhir ini kalau tidak salah, saya hanya menambahkan. Masih dua Pak Eh, Maksum. Masih dua. Oke. Iya. Tiga juga boleh. Eh, Sependek yang saya ikuti tentang Muhammadiyah, saya kebetulan sudah agak sepuh ya dibandingkan dengan bapak-bapak yang lain.
Saya bermuhammadiyah itu sejak 92 bersama dengan Pak Yanyan. Ketika di IPM, kemudian di Pemuda, dan seterusnya. Nah, sependek yang saya tahu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, bidang apa yang hari ini Muhammadiyah belum menemukan momentum pasnya atau momentum kecemerlangannya. Dalam pemahaman saya, salah satunya adalah dalam ekonomi. Saya melihat perjalanan ekonomi di Muhammadiyah jatuh bangun. Saya ingin ambil contoh ya. Ini kan ada contoh koperasi BUMN. Nanti di akhir kita akan melihat Muhammadiyah sudah mulai menemukan momentumnya. Tapi sejak dulu kita memang jatuh bangun, dan saya asumsikan pada saat itu Muhammadiyah belum punya momentum. Ketika Majelis Ekonominya Prof. Dawam Raharjo, kita pernah menggagas mendirikan satu BUMN berbasis bank. Kita beli dari bank yang mau mangkrak saat itu. Kemudian kalau tidak salah Pak Yan, banknya kita beri nama dengan Bank Swansarindo. Tidak berjalan lama Pak, itu 1 tahun kemudian bangkrut. Pada saat bersamaan, masih dalam periode Pak Profesor Dawam Raharjo, kita pernah juga masuk dalam bisnis oli Muhammadiyah, Suryamat atau apa, oli Surya atau apa gitu. Kemudian Suryamat juga tidak berkembang. Kemudian Baitu Tamwil Walmal, kalau di yang lain BMT, kita kan BTM ya, Baitu Tamwil Walmal, itu juga tidak berkembang. Nah, jatuh bangun itu bertahun-tahun menurut saya. Saya melihatnya di pusat ya. Kalau di daerah wilayah bisa jadi berkembang, tetapi kalau di pusat saya tidak melihat ada pergerakan momentum yang cukup sampai tahun 2020-an. Nah, baru setelah 2020-an kita menemukan momentum pergerakan ekonomi. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah juga untuk muktamar yang terakhir saya melihat, kalau tadi Ibu menyebutkan bahwa majelis yang menangani ekonomi Muhammadiyah, majelis ekonomi, maka dalam muktamar yang terakhir itu ada 2 majelis lembaga yang mengurusi ekonomi Muhammadiyah. Nomenklaturnya adalah yang satu, ada yang Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata. Kalau dulu namanya Majelis Ekonomi, sekarang dinamai dengan Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata. Kemudian ada yang kedua, Lembaga Pengembangan UMKM. Nah, saya rasa ini komitmen Muhammadiyah, bagaimana kemudian Muhammadiyah mulai menseriusi setelah belajar dari pengalaman yang agak jatuh bangun itu, maka kemudian sekarang mulai menemukan momentum. Setidaknya dalam pemahaman saya, untuk 3 tahun terakhir kita sedang mengelola proyek besar ekonomi Muhammadiyah. Satu, kita sedang diberikan amanah untuk mengelola SPPG atau Dapur MBG. Dapur MBG ini dalam konsep Muhammadiyah harus menjadi ekosistem pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah hari ini konon kabarnya sudah menggarap 120 dapur. Sekolah saya kebetulan menjadi dapur, Pak. Sekolah SMP Muhammadiyah Garut itu menjadi salah satu dapur yang ada di Kabupaten Garut. Dari 9, salah satunya dari saya. Bapak Ibu sekalian, pergerakan uang yang ada di dapur per 1 hari itu sekitar 70-80 juta. Sangat luar biasa. Dan itu bisa menyerap tenaga kerja berapa begitu. Bisa kemudian menghidupkan petani Muhammadiyah. Suppliernya kita ambil dari para petani Muhammadiyah. Kemudian supplier yang lain kita juga dari para pengusaha-pengusaha Muhammadiyah. Jadi untuk yang terakhir saya melihat Muhammadiyah mulai menemukan momentum itu. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan, ketika teman-teman Nahdlatul Ulama dilanda bencana kepemimpinan hari ini, kisruh di dalam, yang konon kabarnya diakibatkan oleh ketidakberesan mengelola tambang yang diberikan oleh negara, maka Muhammadiyah hari ini
relatif sukses mengolah konsesi tambang yang dari Muhammadiyah. Adem ayem, tidak ada konflik, tidak ada cerita dan lain sebagainya. Saya berkeyakinan tiba-tiba Muhammadiyah menghasilkan dari tambang triliunan, dari MBG juga triliunan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin gambarkan sedikit begini. Dapur Muhammadiyah yang ada di kabupaten-kabupaten itu memberikan infak ke pimpinan pusat Muhammadiyah setidaknya 60 juta Pak per bulan. Kali 120, maka kita hampir 1 miliar per bulan. Ya, saya meyakini ini menjadi awal gerbang Muhammadiyah untuk bagaimana kemudian melakukan pemberdayaan ekonomi. Terakhir, tentang tantangan dan prospek. Kalau boleh jujur, ada tantangan besar di Muhammadiyah yang tadi itu. Bahwa salah satu faktor kenapa kemudian gerakan-gerakan perekonomian di Muhammadiyah selalu jatuh bangun. Satu, memang kita belum memiliki profesionalisme dalam pengolahan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, ibu pakai ubuh. Saya pernah mengolah BTM di Muhammadiyah Garut, dan kita dikasih dana itu dari pusat berapa zaman-zaman KUT itu. Ketika yang minjem adalah ketua ranting gitu, ketua cabang, ketua Muhammadiyah, kita tidak pernah melakukan verifikasi. Ini bakal benar tidak gitu. Ini bakal prospektif atau tidak. Karena yang minjam adalah cabang, yang minjam adalah ranting, maka kemudian kita mengabaikan profesionalisme. Maka BTM kita tidak bertahan lama, khusus yang di Garut. Di pusat juga sama, BTM tidak bertahan lama. Kemudian kedua, keterbatasan SDM. Bapak sekalian, kalau kita mau carikan data, berapa sih sebetulnya profesor orang-orang Muhammadiyah di bidang ekonomi? Nyaris tidak ada gitu. Setelah kita punya Profesor Dawam Raharjo, Profesor Derajat Wibowo gitu. Kesininya kita tidak mendengar. Siapa sebetulnya profesor-profesor yang ada di Muhammadiyah? Atau siapa pengusaha-pengusaha Muhammadiyah yang hari ini sukses misalkan dalam konteks nasional? Kita relatif tidak melihat Muhammadiyah dominan pada konsep ini gitu. Tetapi dari segala persoalan itu kita meyakini market ekonomi Muhammadiyah sangat luar biasa. Saya ingin menggambarkan begini Bapak sekalian. Di Garut saja hari ini kita punya murid dari SD sampai SMK SMA itu 23.000. 23.000. Jika kita kelola pengadaan batiknya misalkan 23.000 Pak, pengolahan batik, pengolahan baju HW, pengolahan baju tapak untuk kebutuhan internal saja. Itu sudah luar biasa. Market kita sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan dari masyarakat terhadap Muhammadiyah yang relatif hari ini tidak ditemukan orang-orang Muhammadiyah yang macam-macam. Kemudian ketiga adalah kita punya ideologi al-ikhlas. Ideologi keikhlasan. Ideologi bagaimana Muhammadiyah dikembangkan tanpa pamrih. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya karena waktu juga yang membatasi pertemuan pada malam hari ini atau kesempatan kali ini. Atau kita perlu lanjut apa tidak? Ini saya matikan dulu untuk rekamannya. Tapi sebelumnya karena itu sudah ditunggu oleh dosen lain gitu Bapak ya. Jadi sementara atau kita tutup terlebih dahulu. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan lagi untuk diskusinya. Bagaimana bisa disepakati nggih? Ya, sepakat. Baik, terima kasih Nggih, atas seluruh sepakat perhatiannya nggih. pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh kelompok kami bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Masum. Terima Masya Allah, luar kasih biasa. Ibu Sadiatul Mar'ati. Terima kasih Ustadz Balia. Terima kasih Ustadz tadi siapa ya? Dedi Sutendi dan yang lainnya pada malam hari ini. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 2. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Asyhadu an la Subhanakallahumma ilaha rabbana wa illa anta. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita pindah lagi ke sana.